Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah ruah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, iblis merupakan musuh besar bagi umat manusia, di mana sepanjang hidupnya iblis selalu berusaha untuk menggoda, menyesatkan anak cucu Adam. Tapi sesungguhnya jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis ini adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah. Dia merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh para malaikat. Kasih sayang Allah yang terbesar kepada iblis saat itu adalah bahwa dia mendapatkan taufik untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, karena ibadah si iblis ini banyak, maka dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan yang ketiga, dia menjadi teman pendamping para malaikat, sehingga dapat kita pahami kehebatan atau ahli ibadahnya iblis ini, maksudnya sebelum menjadi iblis ini. Nah, saat ketika dia itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud, saat itu Allah menciptakan Nabi Adam, dan Allah memerintahkan para malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebelum menjadi iblis, dia adalah jin yang hidupnya di kalangan malaikat, beribadah bersama-sama dengan malaikat. Maka dia pun termasuk yang diperintahkan oleh Allah, karena dia masuk dalam golongan kumpulannya para malaikatnya Allah. Namun saat diperintah itulah si iblis ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dengan berbagai macam alasan, terutama dia merasa lebih mulia daripada Adam yang terbuat dari tanah liat, sedangkan dia terbuat dari api. Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Dia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya, dan dia sangat giat dalam beribadah. Dia bahkan pernah menjadi sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat, dan khazinul jannah, bendahara surga. Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga pada suatu saat Allah menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat pun taat kepada Allah, bersujud kepada Nabi Adam. Tapi sifat iblis yang sombong dan angkuh ini mengalahkan kemuliaannya di hadapan Allah. Iblis membangkang perintah Allah, bahkan berkata, "Apakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah lantas berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Iblis memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan, maka dia enggan bersujud kepada Nabi Adam. Dia tetap berdiri sehingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala selesai bersujud, mereka mendapati iblis tidak mau bersujud. Maka para malaikat pun bersujud kembali untuk kali kedua. Tetapi iblis tetap dirasuki oleh sifat sombong dan angkuh. Iblis tetap tidak mau bersujud. Dia enggan bersujud dan tetap berdiri tegak. Iblis bahkan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti para malaikat dan tidak merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Meski iblis pada awalnya sangat indah rupanya, mempunyai sayap 4, mempunyai banyak ilmu, ahli ibadah, serta menjadi pemimpin para malaikat, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah akhirnya
mengubah iblis dari yang asalnya elok, indah ke bentuk yang sangat hina dan menakutkan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggutnya hanya sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah mengusir iblis dari surga, bahkan mengusir dari langit dan bumi. Iblis tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Ketika Allah menghukum pembangkangan iblis itu, maka malaikat Jibril dan Mikael langsung menangis. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Apa yang membuat kalian menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman dari malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Maksudnya ya, jangan sampai kemudian merasa angkuh sombong, tetap taat kepada perintah Allah. Meskipun kita ahli ibadah, tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, ya Allah akan menghukum kepada kita. Setelah diusir dari surga, maka iblis pun berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman kepada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Iblis pun berkata, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi, "Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik dengan naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang haram, seperti melakukan hubungan seks dalam masa haid, berbuat perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batal, mata pencaharian yang haram, dan perbuatan-perbuatan yang haram. Demikian kisah ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.